Gue tuh sering banget warna yang harusnya biru jadi ungu gitu. Coba kita tes. Ini warna apa? Kita kasih solusi. Fardan, Mas Adan atau Adan. Wah, lengkap nih. Lo dikenal di Instagram Mas Adan ya? Mas Adan. Nah, ini menarik nih guys. Jadi Adan ini atau Mas Adan ini ngasih tahu ke kita nih konten-konten itu ya, konten edukasi, bagaimana cara bikin video dengan color grading yang oke. Cuma uniknya nih ya, ini bukan mengangkat kekurangan ya bro ya, tapi justru ini adalah lo ya menginspirasi. Uniknya konten kreator bikin video ngedukasi ke teman-teman bagaimana cara bikin video dengan color grading yang oke banget, tapi ternyata Adan ini adalah buta warna parsial. Parsial ya. Wah, itu gue gak kebayang sih. Aneh ya? Aneh banget. Hah? Enggak, maksudnya ini kan pasti kan akan ada hubungannya sama waktu SD lu dibully. Iya, gue pernah ada di fase-fase itu tuh. Kayak zaman SD atau SMP gitu kan. Gue lagi lagi main lah sama anak-anak. Gue inget banget waktu itu koin kalau nggak salah, koin gopean dulu tuh. Kalau sekarang kan udah yang perak ya. Dulu tuh ada yang gold kan. Oke. Gue tuh bilang warnanya apa ya? Pokoknya gue salah warna deh. Terus gue bilang. Terus habis itu gue cengin kayak itu tuh bukan warnanya, bukan itu. Apa ya warnanya? Merah ya? Merah apa? Gue emas dong. Gold kan? Iya apa? Gue bilang warnanya itu kan. Terus dicengin. Habis itu merembet tuh kemana-mana kayak ditunjuk lah kayak itu meja warna apa, terus temboknya warna apa. Oh jadi gitu-gitu ceng-cengan. Abis dah gue kayak wah, aduh udah kayak nggak guna banget. Coba kita lihat ya Instagramnya, coba ya Mas Adan. Coba ya MAS. Nah ini langsung kebuka deh 11.000 followers. Waduh. Gokil. Nah jadi bawa deh. Gue suka tone warna dan color grading konten-konten lu deh. Bawa lagi. Serius? Iya. Tuh bawa lagi. Terus. Nah, okay. Enak nih. Terus lagi bawa lagi. Ada juga yang kayak, nah, lo klik satu deh. Tadi yang mana ya? Yang gue tonton yang gue bilang suka banget yang di kasur tuh mana? Di kamar. Ini nih yang future. Ini ya future ya. Coba ya, lo klik deh. Coba aja gue lihat deh. Tuh, oke. Maksudnya gimana bisa gitu loh? Ya, seorang video editor. Terus lu pakai editing melayang-melayang gitu lagi? Iya kan? Itu After Effects ya. Nah, ya kan istilahnya apa ya? Lo ngedukasi ke teman-teman bagaimana cara color grading, warna tuh yang baik begini, tone-nya tuh begini, grading tuh begini dan lain sebagainya. Tapi sementara yang ngasih tahu ya si buta warna ya bisa dibilang mungkin ini kekurangan yang Allah kasih gitu kan. Kalau tapi ternyata bisa menghasilkan cuan dari situ. Portofolio lo bagus. Tapi sementara yang ngerjainnya adalah penderita penderita buta warna parsial kan? Gue mungkin agak gue tarik dikit kali ya, agak jauh waktu pertama kali gue tahu. Waktu pertama kali gue tahu itu gue tes buta warna dulu kan, buta warna gitu. Adalah kalau misalnya teman-teman kayak mau masuk, kalau waktu itu gue dari SMP mau ke SMA, mau masuk SMK. Jadi butuh ada surat pernyataan tidak buta warna kayak gitu. Terus kayak harus ke dokter, terus dites, ada nama bukunya itu apa gitu, ada nama bukunya. Itu pertama kalinya gue nggak ada persiapan apapun, kayak ya udah tes aja gitu. Ya udah lihat pas jadi kayak bulat-bulatan bulat-bulatan warna gitu. Kayak yang di Google tuh ada tuh. Ada Oke, cari aja tes buta warna. Yang bulat-bulat terus ada angka berapa dalamnya? Iya, itu ada. Nah, ini. Ya, kayak gini. Nah, coba sekalian kita tes ya. Maksudnya ini unik loh. Maksudnya ini kan nggak berani yang speak up, rata-rata orang-orang takutnya ntar nggak dapet klien. Itu dia, makanya. Iya kan? Makanya gue tadinya tuh nggak takut gitu kalau misalnya karena zaman SMP itu dibully banget, benar-benar dibully banget yang gara-gara ini tuh sebenarnya apa ya? Kalau gue lihat, kalau pas gue baca, buta warna itu penyakit keturunan, penyakit dari genetik bawaan gitu. Jadinya udah gitu nggak bisa, belum ada sampai detik ini obatnya untuk nyembuhin. Jadi benar-benar dioperasi nggak bisa? Nggak bisa. Oh permanen deh? Permanen gitu. Jadi kayak pas saat itu pas tahu tuh kayak ada penyakit keturunan yang nggak bisa jadi fun fact-nya adalah setahu gue kalau dari keluarga itu dari kakek nih, dari kakek itu saudara gue yang cowok itu buta warna semua.
Jadi adek gue nih buta warna juga. Oh, dari kakek lo punya cucu, bahkan punya anak kali ya? Ya cucunya sih, lebih ke cucunya. Oh cucunya? Kakek lo punya cucu yang cowok, semua cowoknya buta warna. Buta warna. Iya. Itu fun fact tuh gue juga baru tahu. Oke. Jadi tuh kayak penyakit keturunan gitu. Oke, sorry bro. Berarti kalau lu sekarang udah menikah? Gue alhamdulillah udah nikah. Udah Allah kasih anak? Udah anak satu, ada satu anak. Cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Oke. Misal nanti lo punya anak, itu berarti 90% lebih sudah pasti buta warna kalau yang cowok. Kemungkinan ya. Kita walau alam sih. Aku nggak tahu kalau keturunan selanjutnya gimana gitu. Oke, cuma mungkin kalau fun fact yang tadi kalau ditarik sih cowok semua ya memang. Iya. Cowok semua. Aku juga kaget gitu baru tahu ada penyakit kayak gitu kan. Udah gitu nggak ada obatnya. Ada sih kalau ada penelitian gitu, terus mereka nyiptain kacamata buta warna. Itu katanya bisa membantu. Cuma gue belum tahu sih se-efek apa gitu. Oke. Nanti kita bahas satu persatu ya. Dari awalnya lo tahu tiba-tiba lo adalah penyandang atau penderita buta warna parsial. Bedanya apa sama buta warna yang beneran? Apa ya? Gue nggak ngerti bahasanya. Full ya namanya full. Full ya. Jadi kalau buta warna parsial bisa menebak warna-warna tertentu, misalnya ada di Le Mineral gitu kan. Tapi ada warna-warna yang lebih spesifik apa ternyata beda. Misalnya lu sebut biru terus jadi warna apa, hijau jadi warna kuning kayak gitu-gitu kalau nggak salah ya. By the way kalau gue ini buta warna parsialnya merah hijau. Merah hijau. Kelemahan gue untuk ngeliat warna-warna merah hijau tuh agak lemah. Tapi kalau yang lain, tadi kita off air abu-abu lu bilang biru apa gimana? Makanya mungkin dari gue kecil juga nggak terlalu banyak diedukasi tentang warna. Tadinya kan firasatnya kan cuma kayak mungkin nggak belajar warna aja nih, jadi nggak bisa tentuin ini warna apa gitu. Mungkin selain itu, terus yang tadi kita lihat tuh tes buta warnanya, itu gue nggak bisa lihat gitu. Coba ya. Coba kita nanti kita bedah ya. Kita bedah maksudnya sampai akhirnya lu bisa ngegarap atau klien-klien atau misalnya lu bisa jadi video editornya Agung Hapsah. Iya kan? Videografer. Videografernya Agung Hapsah lo kan? Iya, gue videografer. Nah, kok gimana caranya lu bisa berkarir di situ, dipercayain sama orang sekelas Agung Hapsah juga percaya sama lo? Dia tahu nggak kalau lu buta warna parsial? Awalnya nggak tahu. Wah, saya mesti cek nih pegawai saya. Nggak, sementara gini, ini bukan menjatuhkan tanpa mengurangi rasa hormat buat para penderita buta warna. Gue mau disclaimer dulu ya. Oke. Di sini justru malah gue ngangkat Adan ini, Fardan ya. Buat apa sih? Buat memotivasi, menyemangati teman-teman yang memang ternyata penderita buta warna parsial juga harus tetap berkarya. Benar. Iya kan? Maksudnya bisa kok. Apalagi justru malah ini tantangan buat Adan nih, ya kan? Yaitu lu buta warna parsial, tapi lu bekerja di bidang video editor, color grading pula. Iya, itu cukup kontradiktif sih. Iya, kalau lu akuntan oke lah, angka-angka ya kan? Nggak nyambung lah ya. Nggak bersinggungan gitu. Iya, klien percaya gimana caranya kan pasti kan awalnya kan diskriminatif tuh. Bener. Nah kan sampai akhirnya kalau lu udah punya portofolio mah enak. Coba kita tes ya. Habis itu ntar gue gali lu dari awal ya. Oke. Gitu. Terus gimana cara ngasilin cuan deh? Lu kan bareng sama Yuda Alphaworks juga kan? Iya benar. Gua di EVM juga tuh bareng dia. Oke guys. Kita bawa gitu. Bawa dong. Biar kedengeran. Oke ya, kita tes bareng-bareng ya. Maksudnya di sini yuk semangat nih buat misalnya teman-teman kita yang memang ternyata menderitakan hal yang sama, Allah takdirkan, ya bukan berarti lu langsung down. Walaupun dibully oke lah, fase-fase itu nanti gue pengen gali lu ya. Benar. Oke, awal-awal mungkin SD sih parah sih pasti pembuliannya. Ya salah warna, ya ini ya itu. Ya kan? Oke, yuk. Down banget sih. Iya, bareng-bareng ya. Yang lo lihat dari yang ujung coba, itu apa? Oke, jadi kalau misalnya ini kan bulat-bulat nih. Iya. Terus ada angkanya setahu gue. Ada angkanya. Jadi kalau di sini gue bisa lihat angka ini 12. Oke, 12. Oke. Ini angka 12. Terus itu lu bisa? Ini gue bisa. Gak tahu kenapa karena ini gue bisa lihat aja. Oke. 12 pokoknya ada angka gitu. Oke. Nah, kalau ke sebelah sini gue gak bisa lihat. Lu lihat gak? Sejujurnya itu emang nyaru, tapi gue lihat. Oh, lihat. Gue lihat yang ini. Oke, satu persatu ya. Itu dulu 12. 12 itu ada warna apa aja di situ? Yang paling ujung. Misalnya kalau gue tunjuk ini warna merah. Pokoknya ini ada warna nih. Ya, itu merah dong. Ini merah. Bener kan merah ya? Oke. Ini merah. Merah gini. Kok gue jadi takut sih? Kok gue jadi takut?
Soalnya kan nih gue juga belum pernah tes beginian. Oh, Dulu belum ya. pernah. Oh, sempat. SD kayaknya ya. Oh, Mungkin pernah. deh. Cuma Oke, kan oke. kita kan nggak tahu ya. Iya. Dengan lama kita berhandphone apakah ngaruh dengan radiasi ke mata. Oke. Oke, lanjut. Terus itu 12. Itu warna apa? 12. Eh. Ini merah. Nah, terus yang luarnya si merah itu? Ini hijau ya? Hijau bukan? Hijau, iya. Ini hijau. Hijau dong. Bener gak sih? Yot? Bener. Hijau kan? Iya. Kalau ini gue tahu. Kak, gue gak bisa jelasin juga sih. Pokoknya gue bisa lihat aja. Oke. Bisa lihat. Oke, berarti parsial itu bukan yang buta warna full ya? Yang maksudnya hitam putih gak gitu? Iya, kan ada kalau orang buta warna berarti jadinya hitam putih kan? Iya. Gua gak tahu juga sih, iya gak sih? Ada yang bilang gitu sih. Gue belum pernah ketemu juga orang. Oke. Yang ini deh, yang ini. Ini lu lihat angka berapa? Gue tuh gak lihat angka. Itu ada angka dan di tengahnya. Gue tuh lihat kayak nih ya. Misalnya kalau gue lihat kan ini kan ngebentuk kan. Gue lihat bentukannya nih dari sini ke sini. Itu apa? Apa ya? Yang lo lihat? Warna apa? Ini gue tunjuk deh. Ini warna apa? Merah muda bukan? Merah muda. Itu benar. Benar. Oh, itu benar. Benar gak sih? Orange shoot lo yang bener dia. Kok gue panik sih? Ini Itu orange. Enggak, ini merah muda. Hah, kok pada orange? Hey! Lu lagi ngerjain gua. Enggak, lu lagi ngerjain gua. Emang orange ya? Ya memang oke. Ya memang mirip-mirip lah. Tenang, Diri, tenang. Ini iya merah muda agak ke orange boleh. Orange ini kalau kata gue. Hah, yang mana? Ini orange. Hah, ini hijau dan Itu hijau malah. guys, Ini yang gue hijau tuh ini. iya ini itu Tosca, hijau Tosca. Ini hijau juga dan ini itu Tosca, Oke. ini hijau apa ya? Hijau solid. Hijau rumput. Aduh. Lu lihat apa ini? Hijau. Ini? Hijau. Ini gue liat ini orange. Iya. Oke. Orange. Oh, lu kadang ngikutin gue, lu jangan ngikutin. Lu curang dia. Ini gue liat kuning nih. Bener gak? Iya, kuning. Itu bener Kuning, tapi kuning agak tua gitu. Ini. Itu masih yang sama yang lu tunjuk. Iya apa? Orange. Hah, ini? Sama orange. Ini? Sama orange. Emang Oke. beda. Itu hijau semua dan Itu hijau semua. hijau semua. Iya, yang ini deh. Apa kayak itu sama? Ini apa? Ini merah muda. Ini Ini yang ini. biru. Biru. Oh, gue nemu. Dia bilang biru. Abu-abu kan? Itu abu-abu ya? Abu-abu. Kayak agak biru bluish gitu gak sih? Enggak sih, abu-abu dan. Iya, gue juga nggak bisa maksain lu untuk ikutin pendapat gue sih. Itu kan yang lu rasakan dan lu lihat kan. Abu-abu tuh Celana gue abu-abu. itu abu-abu. Emang lu lihat apa? Oke. Enggak jujur. Enggak lu enggak usah malu, lu enggak usah takut dibully. Tenang. Ini apa? Ini ada Yuda Alpha Works nih. Abu-abu kan? Ya enggak? Dimput lu lihat apa? Abu-abu kan? Jangan kata, ntar gue pakai tahu sendal. Kayaknya hijau. Kok hijau? Oke, tenang ya. Ini nggak ada maksud untuk pembulian atau menghina. Justru di sini gue memotivasi biar, yuk teman-teman tetap kreatif, tetap semangat. Terutama buat video editor. Lo juga nggak usah insecure bro. Enggak dong. Ya lo jangan insecure, oke? Aman. Ini lo lihatnya adalah hijau, Iya. abu-abu. Ini nih baju Fatkera gue nih. Ini apa nih? Aduh, itu apa? Hijau Tosca. Hijau Tosca ini kan sama dan ini kan abu-abu muda ya. Dia geli sendiri. Tapi atasnya apa? Biru. Atasnya biru. Oh benar. Atasnya lagi? Navy. Iya, Oh, benar. Navy. Oke, benar. Topi. Lu dulu, lu jangan ngikutin gue. Tapi hijau. Tuh kan dia abu-abu jadi hijau, bener. Buta warna parsial, hijau dan merah. Iya. Tapi lu merah bisa itu, yang 12. Ya makanya gue gak bisa jelasin. Ini gue bisa lihat. Oke. Ini abu-abu dan sama, ini abu-abu. Abu-abu Gue sengaja pakai gini outfitnya biar apa sih namanya? Kalau di warna tuh eye catch ya apa ya? Apa? Ya biar seragam lah, biar gue nggak mau nabrak-nabrak. Ya. Abu-abu, makanya gue lagi pakai baju abu-abu. Ya udah gue pakai celana kargo yang abu-abu juga gitu loh. Oke. Oh, lu lihatnya jadi hijau. Iya. Kalau abu-abu mana? Gue pengen tahu, coba cari abu-abu di sini mana? Nggak apa-apa. Gue pengen. Ini abu-abu. Ini apa ya? Abu-abu apa hitam sih? Abu-abu ya. Ini abu-abu. Oh, kalau abu-abunya agak tua baru abu-abu. Iya, ini abu-abu. Kalau yang agak muda gini jadi hijau. Iya, tapi kalau abu-abu terang gue bisa lihat gitu abu-abu yang Ya udah cari abu-abu terang. Emang ada sih. Ada. Ini. Itu putih tulisan. Bukan abu-abu ini.
Putih kan? Yang di sini deh, Oh, Jangan jadi makin parah gue. Enggak yang di sini, yang di 3 bulutan ini, yang di 5 bulutan ini. Coba, yang abu-abu yang mana? Ada abu-abu terang kan? Ada kan? Apa ini? Ini gelap ya? Itu pink. Ah, ini pink. Pink kan? Pink tuh, pada pink semua. Lu jangan ngisengin gue ya. Bener ya? Bener kan pink? Iya. Pink. Mana coba abu-abu? Ini kan kata lu hijau, ini hijau, ini hijau. Yang abu-abu menurut lu abu-abu yang terang yang mana? Ada, banyak bahkan. Banyak. Ah, banyak serius. Iya. Banyak. Nih gue bocorin ya. Gue bocorin, ada di sini. Yang abu-abu terang. Yang ini berarti. Yang mana? Enggak, tar dulu. Okay. Lu Nunjuk aja gue. nunjuk aja gara-gara gue bocorin tadi lu gak nebak. Ini apa? Abu-abu. Enggak, lu tadi lu gak nebak lo awalnya. Lu gak nebak lo. Awalnya gak nebak lo. Begitu gua sini jadi notice, jadi obvious kan Iya. Iya. Kayak gitu. Coba hitam mana hitam? Ya, yang gelap itu kali. Yang mana? Tunjuk. Oh ya, sorry. Ini Ya itu. hitam. Oh, di hitam bisa ya? Kalau hitam ya. Ya harusnya sih bisa. Hitam. Oke. Ini lu lihat angka berapa? Gak ada, gue gak bisa lihat. Ini Gak ada. ada, bro. Gue bocorin ya. Ini apa nih? Ya itu. Terusin aja. Nih. Ini kemana nih arahnya nih? Nih. Hah? Gak ada lagi. Kok kesini? Gak ada. Gue gak bisa lihat. Lu nggak lihat? Gak bisa lihat. Yang ini apa nih? Nih. Ini cuma bulatan penuh warna aja. Kalau ini bisa lihat ada 12. Ya udah, bulatan warnanya ada warna apa aja? Nih gue tunjuk. Ini warna apa? Orange. Hah? Kok oranye? Ijo kan? Hijau. Nih hijau. Kok hijau tua? Hijau army. Anda jangan bikin saya panik dong. Saya belum tes nih, aku takut. tapi emang gue kalau ditanya Ini kan, satu-satu gitu. ini hijau army. Hijau ini apa? Itu hijau army emang. Ini army. Ini Itu orange. hah? Gue takut. Ini hijau. Oh, berarti emang gue Ini hijau. Ini apa nih? Emang beda lu ngeker-keker? beda di sini agak Yaudah, coba ini apa? merah muda. Merah muda. Ini kan hijau Tosca kan? Ada hijau Tosca. Iya. Oh gitu. Akhirnya gue jadi nentuin. Tapi gimana caranya lu ngedit video? Lu ngajarin cara grading yang benar. Iya. Itu gimana caranya? Nanti kita kupas duduk Kita lagi mau ya. duduk dulu. Oke. Kita tenang. Kita minum dulu. Gue penasaran sih asli. Maksudnya Gimana sih? Iya gitu. Oh ya, oke. Oke. Coba ya, nih gue lurusin dulu bentar. Enggak, maksud gue gini. Cakep. Gimana caranya lu bikin video buat lo bangun personal branding, buat klien yang memang order jasa lo gitu kan. Lo kan video editor kan. Yeah. Nah, atau videographer gitu kan. Yang mana nanti kan ujung-ujungnya kan akan muasin klien, revisi dan lain-lainnya. Itu gimana tuh, bro? Kalau misalnya kayak video nih, gua gini, kalau misalnya lagi syuting, gua kan bisa ada punya partner nih. Misalnya gua punya director gua. Bentar deh, tahan dulu deh. Gue mau bikin lo penasaran dari awal dulu kali ya. Boleh. Nungguin ya. Dari awal dulu. Jangan langsung ke profesi lo. Oke. Kita pengen tahu alur dari awalnya dulu aja. Dari awal banget gue tahu itu ya. Iya, awal banget. Nih, tungguin nih. Penasaran kan? Oke, sabar. Yuk, kita mulai. Oke. Di umur berapa lo Sadar banget ya. sadar kalau ternyata lo adalah penderita buta warna parsial? Kalau misalnya yang tadi gue bilang dibully itu, firasatnya awal tuh karena apa namanya, taunya tuh kayak yang tadi gue kurang edukasi tentang warna. Kayak jarang deh, mungkin dari kecil nggak terlalu dikenalin banyak warna lah. Jadi bingung lah kalau nunjuk warna gitu. Nah, baru sadar itu pas mau dari SMA ke SMK waktu itu mau masuk tes gitu kan. Dari SMP ke SMK. Oh, lu SMK bukan SMA ya? Iya, makanya gue jadi SMA karena nggak bisa masuk SMK. Kenapa? Karena kan gue nggak lulus tes buta warna. Oh. Gitu. Jadi di situ gue waktu itu mau SMK, terus IT waktu itu tentang komputer, belum ke video-videoan nih waktu itu. Nah, habis itu pas udah tes baru tahu tuh buta warna. Di situ gue kayak kecewa banget. Taunya dari mana? Hasil nilainya? Iya kan langsung kelihatan, bener-bener kelihatan abis lihat buka. Nih lu dokter nih, dokter kan kasih buku baca. Gue pikir tes buta warna tuh akan gimana gitu ya. Coba baca buku doang. Oke, ini angkanya berapa? Kayak tadi tuh. Angkanya sekian. Oke. Nih
sekian ya. Tak Wah, oke. langsung kayak dokter udah tahu kayak coba diarahin gitu kayak tadi. Gini. Oh, bukan itu gitu. Coba nextnya lagi. Wah, udah nextnya udah gue gak bisa lihat. Oke, bentar, Kayak itu kan SMK kan? Iya, pas dari SMP ke SMA ya. Kita ngomong SD dulu deh. Kita Iya. tarik mundur lagi ke belakang. Aha. Yang dimana SD itu pasti kan perhelatan banget yang namanya tebak-tebakan. Ini angka berapa? Oh, oke. Ya kan? Ini warna apa? Aha. Ini mobilnya warna apa? Atau ini bendanya apa? Ini namanya apa? Dan lain Iya. sebagainya. Sampai akhirnya lu melewati fase-fase lu sangat super duper dibully. Di kelas berapa? Sebenarnya malah dibulinya tuh SMP gue sadarnya. Oke, berarti SD gak terlalu Oke. ngomongin mana banget deh. Oke, nggak usah kita bahas SD ya. Ya, Ya udah SMP coba. SMP tuh sebenarnya momen yang gue sadar itu aja tuh pas tiap gue nunjuk kayak misalnya lagi mau ke toko baju atau apa gitu, even sama saudara gue pun gitu, gue tunjuk warna itu gitu, salah itu kayak langsung kayak lu butuh warna ya, gitu-gituin deh. Kayak apa ya, gimana ya rasanya, gue sampai nggak mau nginget itu loh, saking mental ya. mental, karena itu di luar kuasa kan. Iya. Kayak gue nggak mau juga dilahirin kayak gitu Iya, maksudnya. siapa yang mau ya? Siapa yang mau gitu buta warna? Hal-hal yang mungkin orang liatnya ya gue secara tampilan biasa aja gitu, maksudnya nggak kelihatan kan pas udah ngomongin warna. Nah, gue baru berasanya banget sebenarnya pas SMA kan, gue nggak jadi masuk SMK tuh, masuk SMA. Terus di situ momen-momen dimana gue bikin video sama teman-teman gue. Oke. Bikin video, terus gue senang banget kayaknya. Ini kesukaan gue deh, bikin video jadi sama teman-teman gitu. Nah, sampai kalau misalnya anak SMA mau ke kuliah tuh biasanya tuh pengennya masuk kayak ke UI, Iya kayak dong. ke ITB gitu-gitu. Negeri kan? Negeri gitu loh, yang apa namanya? Yang gitulah biasanya. Iya. Banyak. Nah, gue nggak kepikiran ke sana karena gue pengen ke IKJ waktu itu. Karena gue pengennya kuliah film, karena gue nih udah suka banget nih bikin film, bikin video kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus pas gue mau masuk kuliah ada tes buta warna lagi. Oh, jadi di SMK nggak keterima. Gak diterima, gue masuk SMA. Oke, masuk SMA, tapi SMA boleh tuh. SMA boleh kan, gak ada tes buta warna. Oh, dan per bulan terjadi nggak di SMA? Nggak terlalu. Oh, Nggak terlalu. karena ya ngapain sih, bukan nongkrong nggak ngurusin warna-warna ya? Nggak. Maksudnya ada, cuma ya kayak gitu aja, mengulang. Kayak apa? Contohnya? Ya nggak ngerti. ujung-ujungnya kayak tadi yang kita praktekin gitu, pasti tunjuk gini. Ini warna apa nih? Nggak salah gitu. Oh, gue nangkep. Mungkin teman-teman kita di SMA atau mungkin teman-teman lo di SMP itu ngiranya ya lo memang nggak ngerti atau kurang edukasinya. Iya. Sebatas itu kan. Mereka nggak tahu kan kalau lo ada buta warna. Maksudnya lebih kayak ya masa gitu doang nggak tahu sih warnanya gitu. Enggak, buta warna bilangnya. Oh. Buta warna tuh udah kayak aib. Sebenarnya aib. Okay. Separah itu. Cuma gue mungkin buat orang kayak itu warna apa? Buat orang kayak biasa aja ya. Tapi buat gue kan, lo mau tanya gue warna apa juga gue nggak bisa jawab gitu. Jadi lo makin lo tanya makin bingung gue jawabnya, makin asal-asalan gitu. Gue bener bisa misalnya bener ya. Soalnya apa coklat gitu. Bener. Mereka bilang salah juga gue nggak tahu. Oh iya deh. Kan? Iya deh. Karena kan gue buta gitu. Oke. Jadi itu yang ngebatin banget. Udah berapa gitu, lama lo nahan? lumayan lama berarti kan, dari kena mental kan bisa dibilang kan. SMP sampai SMA itu kan. Betul lo gak punya teman dong? Kalau punya teman sih emang teman gue dikit sih. Oke. Di selingkaran gue, dan emang selingkaran gue itu yang tahu gue buta warna sih. Karena gue butuh bantuan mereka lah. Ya butuh dorongan kayak yang gitu. nemenin lo berarti memang dia ya apa ya, bisa dibilang menghargai apa yang lo lagi rasakan. Nggak gitu. inilah, nggak ngata-ngatain lah kayak gitu setidaknya. Oke. Terus habis itu gue tuh yang tadi gue bilang kan, dimana teman-teman SMA tuh pengennya masuk ke perguruan tinggi yang apa namanya kayak UI gitu-gitu kan. Nah gue tuh pengen cuma masuk IKJ, pengen masuk film lah istilahnya. Oke. Gue udah bener-bener nggak punya mimpi lain-lain lah istilahnya, cuma pengen bikin film aja. Oke. Yang mimpi gue cuma satu itu. Tiba-tiba pas gue tes buta warna, ada tes buta warna, gue kayak udah takut lah. Hopeless. Udah hopeless lah gue. Di IKJ. Iya, cuma punya mimpi itu kayak gitu kan. Akhirnya pas tes buta warna ya nggak lulus lagi kan. Kayak di situ gue kayak anjir, gue mau ngapain lagi ya gitu. Maksudnya
udah di tahap terendahnya lah, karena gue cuma pengen itu doang, cuma pengen bikin film aja, bikin video, terus gak bisa masuk gitu, gak ada cita-cita lain lah istilahnya gitu kan. Oke. Udah habis itu gue down gitu, sampai ada di titik dimana udah kayak ngapain ya gue hidup lagi gitu, maksudnya. Ya Allah, serius? Iya, separah itu. Oh iya, kalau misalnya mau ditarik jauh banget ya, gue SD dibulinya tuh gara-gara gigi gue dulu maju, kayak tonggos lah. Zaman-zaman SD. Ini enggak pakai behel? Gue pernah pakai behel di SMA. Oke. Jadi kayak gue di SD gue dibully karena gigi gue tonggos. Kan zaman-zaman SD gigi tonggos tuh. Oh iya, parah banget kan. Dipanggilnya gitong lah. Iya kayak gitu-gitu dah. Iya kan, serius. Gue dipanggil Fargi waktu itu, kayak gitu. Fargi apa? Padan gigi. Aneh juga sih. Oh, oke. Sekarang aneh, dulu mah tersinggung banget. Iya. Terus habis itu kesini, terus di Butawana dan segala macam, kayak gue nggak tahu ngapain lagi. Tiba-tiba gue drop aja. Gue nggak tahu kayak gue ngapain hidup lagi lah, kayak gitu lah. Udah parah banget lah. Karena mimpi gue satu-satunya itu kayak gue udah keluar dari gigi tonggos itu, terus ketemu buta warna. Datang lagi ujian. Bulinya sekarang buta warna. Terus habis itu gue udah gitu, mimpi satu-satunya gue mau masuk bikin film kandas lagi gitu kan. Aduh, terus orang tua gimana? Ya mereka support banget sih. Maksudnya jadi gue nggak tahu ini boleh cerita atau enggak. Akhirnya gue sempat ada di satu momen di pas tes buta warna mau masuk kuliah, karena gue pengen banget masuk kuliah sana. Jadi kan mau nggak mau itu harus dapat approval kan dari dokternya kalau gue nggak buta warna. Oke. Nah dokternya udah bilang, kita bukan yang nggak mau bantuin, kayak kita udah kayak aku udah yang kayak itu banget lah, udah kayak yang pokoknya gue nggak ada mimpi lagi, gue cuma kesini doang gitu. Terus si dokternya bilang, kita nggak berani, takutnya di depan bakalan kitanya dituntut atau apa, kayak gitu-gitulah. Oh, niatnya mau memalsukan gitu. Data gitu kan. Hasil tes, kalau ternyata karena lu pengen masuk satu perguruan tinggi dengan syarat lu harus lolos tes buta warna, tapi sementara lu pengen ngakalin tuh. Ke dokter, tolonglah bilangnya saya nggak buta warna. Bener banget. Tapi dokter nggak mau. Iya, kayak gitulah. Terus akhirnya gue sampai yang marah banget di situ, kecewa banget sama semuanya, kecewa sama diri gue, kecewa sama banyak lah gitu. Akhirnya gue keluar. Terus nyokap gue masih di situ, kayak dia udah tahu kan gue gimana segitunya pengen masuk film gitu kan. Gue nggak tahu gimana, dokternya nggak ngasih apa-apa. Dia cuma ngasih surat itu, tapi dia nggak mau tanda tangan dan segala macam. Gue nggak tahu ini boleh di-share atau nggak sih, tapi pokoknya dia kayak gitu. Terus akhirnya gue berhasil masuk ke KJ. Ya udah lalu juga lah ya. Udah lalu gitu. Terus gimana fase-fase yang ada di KJ, lu kan lewatin dengan semua visualisasinya kan warna. Lu ngambil apa jurusannya? Nah, gue waktu di KJ itu masih director. Jadi gue pengen banget jadi director. Jadi kan gue belajar semuanya tuh. Belajar semuanya. Itu gimana? Ada kesulitan nggak? Sejauh apa namanya? Gue bukan DOP waktu itu. Jadi kayak masih nggak terlalu nggak terlalu bermasalah banget lah. Di kuliah gue nggak dibully-bully amat. Jadi kayak gue karena udah tahu ya. Makanya kalau misalnya gini, kan kalau tadi kan lu nanya nih warna ini, gue sebelum lu nanya, gue udah nanya duluan. Contoh misalnya gini, gue butuh tahu ini warna apa. Gue tanya, menurut lo ini warnanya apa? Kayak gitu. Gue ngakalin itu dulu. Ngakalin biar ketika si penjawab ngomong, lu udah tahu langsung, oh dia jawabnya merah, gitu. Iya. Iya gitu. Ya ngakalin biar lu jadinya tidak ada pembulian terjadi lagi. Iya kayak gitu. Jadi gue ngakalin gitu, terus sambil kayak gue kan udah nerima job-job apa namanya freelance gitulah. Karena dari zaman SMA gue tuh sering bikin video itu kan. Sering bikin video, akhirnya orang tahu bikin video sama gue. Gue tuh upload ke Instagram zaman dulu. Upload aja cuma portfolio. Tiba-tiba ada apa kayak DM kayak gitu-gitu. Gue ambil job dari situ tuh. Nah itu kalau mereka pengen warna apa gitu-gitu. Kalau misalnya gue nge-reading nih, itu gue ngakalinnya kalau misalnya pengen tahu nih cara gue gimana sih kalau gue nge-reading gitu kan. Jadi kalau misalnya desain, bikin poster atau apa gitu,
bikin thumbnail misalnya gitu kan, butuh warna apa, gue akan tanya butuh warnanya kayak gimana gitu, atau reference. Oh, pakai referensi. Gue bisa kalau misalnya di warna kan ada hex code tuh, tau gak sih? Tahu. Yang apa namanya? Pagar hashtag. Pagar hashtag, terus ada hex code. Berapa angkanya? Iya 00000 itu warna putih gitu kan. Nah jadi kalau misalnya gue butuh warna spesifik, gue tinggal cari ke situ. Jadi gue sampai saat ini nggak pernah orang tahu kalau buta warna, dan gue nggak pernah direvisi gitu loh. Oh, kayak ngerti warnanya gua. salah gitu. Ngerti gue. Jadi lu minta sama klien kira-kira mau warna apa untuk ini nih konten yang kayak gini. Gue minta referensinya dong. Benar. Dia ngirimin, gue pengen warnanya kayak gini. Abis itu lo fill in, lo cek di Canva atau Photoshop, ngambil kode hexnya, baru ketahuan. Oh dia ini. Tapi lo juga nggak tahu ternyata misalnya kode yang ini misalnya apa gitu, hijau, tapi lo sangkanya merah gitu. Ya udahlah berarti klien taunya merah gitu. Iya. Awal-awal gitu. Effort juga ya. Lumayan. Cuma makin kesini kan gue kayak mulai kebiasa. Kan orang kan punya pattern ya, maksudnya desain kan akan begitu-begitu tuh patternnya gitu, warna-warnanya gitu. Oke. Misalnya kayak sekarang lagi pastel atau lagi warm kayak gitu-gitu, gue bisa menyesuaikan mata gue ke situ. At least gue punya referensi aja nih. Oke, gini. Kalau lu akalin gimana? Misalnya contoh tadi dia bilang abu-abu jadi hijau ya. Iya. Oke. Misalnya lu ketemu kayak warna di hadapan lu adalah warna hijau. Ini gue gak tahu ini works apa enggak ya. Iya. Lu kan ngiranya kalau gue tunjuk ini abu-abu, terus lu ngiranya hijau. Iya. Nah lu hafalin tuh. Oh kata orang-orang yang ngetawain gue abu-abu. Sementara gue bilangnya hijau. Nah bisa gak lu akalin ketika ngelihat sesuatu benda yang warnanya menurut lo hijau, berarti ini adalah abu-abu nih. Gitu aja, susah gak? Itu susah, karena kan beda. Bendanya beda. Bukan. Maksud gue, apakah memang ketika yang pandangan lo itu adalah hijau, wah ini kayaknya orang-orang bilangnya kalau yang menurut gue hijau, itu akan jadi abu-abu. Ya, bisa nggak? Apa memang hijau ngegeser dikit itu jadi berubah total lagi? Itu tuh apa ya? Bisa terjadi. Karena kan kayak beda lighting gitu-gitu, gue juga berubah lagi ya? Berubah lagi. Oh ngerti gue. Nah, kayak misalnya sekarang nih hijau nih menurut lo nih, menurut gue abu-abu. Terus kalau memang tiba-tiba berubah nggak terlalu ketembak sama lighting, bisa jadi abu-abunya mungkin jadi agak gelap, tapi itu belum tentu hijaunya jadi hijau gelap. Iya. Waduh, PR juga ya. Iya, ngerti. Gue tuh nggak pernah bisa jelasin gimana, karena gimana sih kalau orang buta kan nggak bisa lihat ya. Jadi gue sebenarnya tebak-tebakan juga. Iya sih, coba ada strateginya nggak? Gue nggak tahu sih ya. Oh iya. Coba membantu aja sih. Mohon maaf kalau nggak ada gunanya ya. Saran dari saya. Maksudnya kalau misalnya lu kayak ngafalin gitu loh. Kalau misalnya digital, gue tuh kayak gue grading atau gue ngebaca ini kayak monitor histogram kayak gitu-gitu loh. Apa tuh histogram? Histogram tuh kayak ngasih lihat apa namanya, monitoring warna nih, ada warna. Oh, yang zzz, gitu masih? Bukan. Itu histogram yang kayak gini. Ya benar kan? Benar. Okay. Itu biasanya ngasih lihat keterangannya. Kalau histogram tuh misalnya ini videonya keterangan nggak? Kalau keterangan dia biasanya ada di angka 80 sampai 100. Oh, ngepik lah istilahnya. Ngepik gitu kan. Okay. Kalau gelap berarti segini. Nah, kalau misalnya warna itu ada bentuknya kayak color wheel. Kayak bulatan warna gitu. Gue udah kayak tahu, oh abis merah, di sini orange, merah, magenta, ungu kayak gitu-gitu. Jadi gue tahu nih. Pas gue lihat, oh ini video warna apa nih? Gue lihat ke situ, oh kayak begini gitu. Ada ininya loh, ada apa? Ada patternnya gitu. Pattern dan ada indikasinya lah ya. Indikasinya. Kan kalau gue ditanya tebak-tebakan, kalau ditanya kayak tadi langsung, kan gue tebak-tebakan. Tapi kalau di digital, gue bisa ngelihat. Nah tadi sebenarnya sebelum lo jelasin kayak gini, gue ada satu pertanyaan. Tapi sementara lo udah ngejelasin, jadinya nggak jadi sih sebetulnya pertanyaan. Apa tuh? Enggak, ini penting nih. Soalnya gue tadi ngira gini. Gue mewakili coba dari sudut pandang netizen yang kontra misalnya. Iya. Oke. Tadi untungnya lu udah jelasin sih sebetulnya ya. Artinya benar-benar se-effort itu. Ya udahlah udah kejawab. Cuma gue kalau sudut pandang dari netizen yang kontra, gue bisa aja bilang gini gak sih? Atau lu mungkin pernah dapat serangan, ini mah settingan. Nah, ngerti gak sih maksud gue? Settingan nih biar viral nih. Apalagi kan sekarang kan dikit-dikit suudon ya. Nih oknum netizen gue kesel banget. Ya gak sih maksud gue? Ini paling settingan nih biar namanya cepet naik gitu kan. Lu pernah kena serangan seperti itu gak? Maka tadi gue bilang kenapa gue disclaimer bahwa ternyata lu udah ngejelasin nih metodenya serepot itu guys. Berarti artinya kan memang
iya lo effort. emang beneran Iya, gitu iya, iya. kan, lo nggak ngejelasin yang akan sekedar cuma bilang ini warna ini ini gue nggak bisa jawab gitu. Settingan gitu ada yang bilang pernah nuduh kayak gitu nggak? Sebenarnya gini sih, kayak kalau dari yang kemarin tuh semenjak gue kerjaan dan segala macam gitu, nggak pernah ada yang tahu dan gue nggak pernah bilang kalau gue tuh buta warna. Oke. Karena gue takut itu tuh dari zaman dulu, dari zaman SMP SMA gitu sampai sekarang. Jadi gue tuh punya insekuritas yang tinggi karena gue takut banget orang tahu nih kalau gue buta warna. Apa ketakutan lo? Yang pertama, lo nggak akan dapat job. Iya kayak gitu, karena kan gila aja orang bikin video warna dan segala macam tapi yang ngejar buta warna gitu. Iya betul. Iya, trustnya turun lah. Terus saya turun, itu gue takut. Takut jelek Terus hasilnya habis itu, kan? Takut jelek hasilnya. Terus habis itu, gue takut kayak ya pastilah nggak trust lah, intinya kayak gitulah. Jadi gue nggak berani. Terus belum lagi yang berikutnya bully terjadi lagi. Gitu. Jadi selama perjalanan ini gue kayak coba, gue nggak ngomong tapi gue coba kasih lihat hasilnya aja nih. Hasil gue gitu. Tapi pernah ada klien yang komplain nggak, Mas? Kok kan saya bilang warnanya ini, kok jadi kayak gini sih, Mas? Ini lucu banget, kayak apa nih? Gue nggak pernah ngalamin itu malah. Lah, Allah cinta sama lu bro, ya kan? Malah lucunya lagi, ini lucu banget menurut gue. Kayak ada salah satu perusahaan, dia tuh punya orang intern untuk bikin video lah gitu kan. Nah, tapi dia sering pakai gue untuk outsourcing, untuk bikin video-videonya dia gitu kan. Karena dia suka sama gue karena warna gue. Nah, sampai akhirnya gue lagi nggak bisa, terus yang ngambil tuh internnya itu di internalnya gitu. Dia rela bayar gue untuk ngewarnain videonya itu. Sementara dia tahu kalau lu adalah penyandang buta warna. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, karena saking output yang lu bikin tuh karena keren. Dia suka, ya. Masya Allah. Itu gue kayak, ya masya Allah banget. Benar-benar Allah ngasih gue kekurangan ini, keterbatasan ini, tapi dia juga ngasih gue rezeki untuk ngasih gue semangat juga buat terus kerja keras untuk dapetin itu kayak gitu. Iya, kalau klien yang tahu, nah terus abis itu nih gue loncat sih ceritanya nih. Boleh, gue ikutin lu aja deh. Gue seneng gue ngegali lu, pokoknya lu jelasin aja gimana. Ada partner gue Yuda Alphaworks nih. Dia kan mau belajar color grading. Balik lagi, banyak orang gue nggak mau bilang banyak juga sih. Ada orang yang mau belajar color grading sama gue. Sekelas Yuda Alphaworks belajar sama lo. Hah? Gimana ceritanya? Ya dia kan udah editor lah ya. Iya, masya Allah. Udah banyak lah jobnya gitu kan. Nah, terus datengin gue ke rumahnya karena gue lagi main juga. Terus gue pengen banget color grading kayak lu gitu. Tapi udah di situ posisinya udah tahu kalau lu adalah buta warna. Kan gue nggak pernah mau bilang dulu. Jadi gue belum pernah declare kalau gue buta warna. Pas lagi belajar gitu kan. Terus dia kayak, ih gila ini gue pengen banget warna ini dari dulu, dia bilang gitu. Padahal gue nggak effort amat ngerjainnya gitu, kayak mungkin karena udah biasa gitu kan. Ya udah gitu, nggak terlalu yang ribet-ribet. Dia langsung bilang kayak, gue suka banget, seriusan. Tapi gue nggak tahu loh ini lu warnanya apa gitu. Wah serius lo? Iya, gue bilang. Terus gue bercerita kalau gue sebenarnya buta warna. Yuda percaya nggak? Nggak percaya dia. Parah lu Yud. Parah. Dia nggak percaya. Sang aja lu ngeprank. Ya soalnya kan emang banyak yang bilang di TikTok gitu-gitu warna gue tuh cukup oke lah gitu. Gue sih suka, masya Allah. Ya kayak gitu. Iya, kayak tontonnya ajib. Nah terus pas dia gitu, terus dia bilang, kayaknya lu harus ceritain deh. Itu menurut dia kayak bisa mungkin orang-orang yang orang-orang yang punya kendala kayak lu gitu mungkin bisa termotivasi kayak gitu-gitu. Oh, jadi saran dari Yuda, lu coba declare, bikin satu konten, lu taruh di gitu. TikTok atau Reels. Ya. Dengan apa? Ada kontennya nggak? Ada, gue jadi kan dia bilang, ada nggak sesuatu yang membuktikan kalau lu tuh buta warna? Jadi biar nggak dibilang settingan gitu. Nah ada gue bikin konten, gue ngasih unjuk surat waktu gue diinin buta warna. Oh, dari ya pas itu. Lo tes SMK atau mungkin seterusnya. Ternyata gitu. Gue masih nyimpan. Orang tua gue lumayan lengkap lah nyimpan berkas-berkas zaman dulu gitu. Pas gue
Pas gue lagi mau ngurus KTP karena abis nikah kan, mau bikin kartu keluarga baru. Gue ngecek berkas gitu, tiba-tiba ada muncul itu. Oke. Pas banget gitu kan. Terus lu kontenin lu angkat dengan memotivasi diri lu sendiri sama menginspirasi teman-teman yang memang penderita buta warna parsial agar ya lu jangan down mental lo. Iya. Lu bisa berkarya kok gitu. Karena di momen itu gue nggak enak banget, bener-bener gimana ya? Oke. Itu yang tadi balik lagi kan, itu nggak ada obatnya, udah gitu keturunan nggak bisa diapain gitu. Nah, gue mau bahas ini sih sebetulnya bro, teknis dan lain-lainnya gitu. Iya. Lu berarti kalau dari awal nge-shoot konten, ya misalnya video produk lah nih, Bay Mineral, itu lu flatin dulu tuh di kamera. Kalau teknis syuting ya? Ya, ini kita bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan lu bisa kasih solusi buat teman-teman. Oke. Ini berarti kamera lu tuh settingan di body kamera lo atau SLR lo tuh di flatin dulu semuanya kan? Flat ya? Flat. Oke, flat. Jadinya kayak apa sih? Kayak agak hitam putih ya? Iya, flat itu kontrasnya low kontras, saturasinya juga low gitu. Jadi pokoknya kita ngelihat belum ada warnanya lah. Oke. Coba buka lagi dong, Mas Adans. Coba deh. Iya. Ketika lo flat, terus lo pengen jadiin satu warna kayak coba atas. Nah kayak gini-gini ya. Yang mana? Lo tunjuk deh. Atau di bawah. Coba. Ada satu video yang gue kasih lihat dari flat terus jadi apa gitu. Nah itu tuh yang tengah. Nah itu ini. Coba. Itu lo klik deh. Ini awalnya kan flat. Oke. Ini apa nih flat? Awal kan flat. Terus nah akhirannya jadi kayak gini. Oke. Kelihatan gak tuh? Oh iya berubah. Oh zen. Oke. Nah itu gimana cara tekniknya bro? Coba jelasin deh. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin teknis ya, berarti langsung masuk ke color grading ya. Nah kalau misalnya teknisnya, kalau gua itu pertama syutingnya flat. Nah video itu yang paling penting adalah white balance. Kalau misalnya kita lagi syuting, ada namanya white balance. White balance tuh jadi kalau misalnya kita nge-shoot itu kalau bisa warnanya jangan terlalu kuning, jangan terlalu biru. Temperaturnya berapa Kelvinnya? Tergantung misalnya kalau ini kan putih nih lampunya. Itu biasanya di antara 5.000 sampai 5.600. Oh, dimentokin dong. Kayak gitu. 5.600 full kan? Tergantung lampunya juga sih. Oke. Pokoknya nanti kita lihat di kamera. Intinya kita cuma harus ngelihat apa yang ada warna putih di apa namanya? Di frame kita. Itu harus warna putih. Oke. Jangan sampai putihnya kebiruan atau ke unguan gitu. Oke. Cara gua gimana? Iya. Cara gua biasanya sewa alat namanya color checker. Jadi dia bentuknya kayak warna gitu. Warna banyak gitu. Nanti di capture, jadi gua bisa tahu nih warna yang sesuai di sini gitu. Jadi dia akan ngikutin si gambarnya. Oke, munculnya jadi bahasa Inggris dong. Maksudnya warna apa? Kalau color checker tiba-tiba munculin warna juga kan lu nggak tahu. Oh enggak, dia nggak munculin warna. Dia tulisan. Cuma mau ngasih tahu kalau ini warna asli loh. Gitu. Dia cuma jadi guide. Oke. Tapi kalau misal itu yang profesionalnya. Tapi kalau misalnya kita mau sebagai yang biasa nih, kita newbie nih atau bukan nggak punya alat itulah ya. Kita bisa pakai kertas putih aja. Oke. Kertas putih kita bawa biasanya atau kita siapin kayak kartu segini tapi warna putih aja. Oke. Itu buat ngasih tahu kalau ini harus warna putih kayak gitu. Oh, oke. Teknisnya begitu. Teknisnya gitu dulu. Effort banget. Yuda nggak kayak gitu editingnya? Gak tau. Hah? Ya enggak kan? Pokoknya intinya white balance harus oke dulu deh. Oke. Nah udah warna putihnya udah oke dulu. Terus gambarnya juga nggak noise lah ya kayak gitu. Cahayanya pas lah udah. Pas masuk editing kita ada tahap yang namanya color correction dulu. Jadi koreksi dulu warnanya nih. Kalau tadi masih agak kekuningan, nah gue nggak bisa dilihatin sini sih. Ada apa namanya? Monitoring yang tadi gue bilang, namanya Lumetri Scopes. Coba aja Google. Iya, coba. Coba kita liatin lewat Google. Coba Lumetri Scopes namanya. Coba Google. Coba ya. Yang ini. Sorry. Ini yang ini. Nah, ya itu. Oke, itu. Coba. Nah, itu ada merah, hijau, biru tuh di bawah. Ini merah, hijau, biru. Tuh bisa. Ya kan gue udah tahu. Udah sering ketemu ini. Gue cukup amazed ya. Gue pikir lo Allah langsung kasih kesembuhan di ruangan podcast kasih solusi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh iya karena cuma 3 doang juga. Aslinya apa yang lo tahu?
Enggak Ya. apa-apa, jujur aja. Enggak merah hijau biru udah Enggak serius. terlalu biasa. Udah biasa jadi. Enggak yang lu pandang sekarang. Iya merah hijau biru. Bener sama? Iya, kan RGB ada tulisannya juga. Enggak, tuh kan? Enggak apa-apa. Lu di sini enggak ada pembulian, bro, Enggak, insyaallah. enggak. Teman-teman kita support ya. Enggak, gue tahu lu takutnya malu atau apa. Gue udah enggak mau sama sekali. Itu maksudnya iya RGB ya, betul. RGB. Iya, red green blue. Karena udah ada pemahaman itu. Jadi gue udah final, udah Oh iya. udah merah hijau biru. Kebayang. Mau dikemanain juga ke situ. Oke, terus? Nah, kalau misalnya video lu terlalu biru, ini birunya akan naik. Kalau terlalu warm, terlalu orange gitu, merahnya akan naik gitu. Nah, untuk bikin itu jadi normal, jadi kalau correction tuh gue normalin dulu warnanya. Jadi mereka harus seimbang. Seimbangnya di angka 20. Gak harus di angka 20, bisa di angka 60. Pokoknya mereka setara gini lah. Yang ininya kan lekukan-lekukan itu kan? Iya. Ini kan lekukannya di 20 kan? Iya. Oh, oke. Kalau di 20 biasanya tergantung warna sama tergantung cahaya juga, exposure. Jadi pokoknya itu harus seimbang lah. Oke. Kalau yang kiri itu apa? Yang kiri ini gue nggak tahu, gue nggak pakai itu. Nah kalau yang atas ini yang tadi gue jelasin tuh, buat warna. Buat intensitas cahaya. Itu apa sih, foto ronsen nih? Kayak motor ronsen ya? Itu apa sih? Iya. Gua awam banget nih. Ya kan memang bukan bidang gua kan. Makanya ini kan teknis banget nih. Iya, itu apa sih? Itu tuh namanya waveform. Itu apa fungsinya? Yang tadi gue jelasin, itu kan ada 0 sampai 100 tuh di atas. Kalau makin ke atas tuh peak. Terang banget tuh. Oke. Over. Oke. Cahaya di video kita. Jadi kalau misalnya lu lihat di laptop kayak ini udah pas, tapi pas di HP keterangan banget. Oh, tuh tahu tuh, gue sering kayak gitu tuh. Kayak gitu. Itu apa? Itu berarti si waveformnya terlalu tinggi sampai 100. Tuh, nih video editor gue diinput, belajar lu. Kadang kok beda-beda di handphone saya nih. Iya, kayak gitu. Itu. Jadi kalau ke bawah gini 20 berarti kegelapan atau terlalu kontras. Kalau kontras tuh hitamnya pekat banget gitu, sampai nggak ada detail. Oh, oke. Nah, itu emang warnanya apa tuh yang ada di atas itu tuh? Yang itu tuh. Apa? Ya, itu pojok kiri warna apa aja di situ? Putih. Oh, masa? Iyalah. Enggak. Apa? Iya. Kuning. Cahaya. Gue takut. Enggak hitam putih. Putih kan bener? Hitam putih lah. Gue jadi gak yakin kan? Enggak. Gue juga malah takut deh. Ya itu, makanya itu. Jadi kalau misalnya gue pengen bikin warnanya normal, berarti gue akan set di sekitar 60 sampai 60-an lah, segitu di tengah-tengah. Oke, sebentar. Ini apakah berlaku juga ke video editor lainnya? Iya dong. Tetap ya? Enggak, maksud gue artinya dengan kayak se-effort ini, apakah memang gara-gara lu mengalami buta warna itu aja sih? Ngebantu nggak maksud gue? Sebenarnya kalau lu nggak buta warna lebih enak lagi. Caranya? Karena lu bisa lihat langsung sama bisa lihat ini. Kalau gue kan udah percaya ini aja. Oh. Gue hampir kayak di warna tuh gue cuma ngeliat udah selesainya aja. Kayak finalnya. Oh oke nih. Di sini aman nggak? Aman gitu. Kalau lu buta warna, kalau lu nggak buta warna kan normal. Bisa. Lu bisa lihat preview, Iya. bisa lihat ini. Kalau ini berarti hasilnya dari sini sama sini bisa jadi beda ya? Jadi beda. Oh gitu. Apalagi kalau monitor lu bukan monitor yang misalnya sRGB-nya Oh iya. 100% gitu. Oh. Jadi gue mau pakai monitor apa aja ya karena gue nggak bisa ngeliat. Gue cuma percaya ini aman-aman aja. Kalau di Photoshop gimana tuh, kan ada Sama kok. 16 bit, 32 bit, 8 bit kan beda-beda ntar hasilnya. CMYK. Iya, tapi kan di histogramnya juga bisa kebaca juga. Oh, ada iya. kayak gitunya. Intinya gitu. Nah, yang tadi gue bilang color wheel ini gue nggak tahu, ini nggak kelihatan nih. Sebenarnya nih itu gelap tuh. Ini apa sih? Sebenarnya ini terdiri dari lingkaran warna. Kok nggak ada? Ya harusnya ada sih. Itu ada putihnya gitu. Apa sih itu? Itu tuh kayak sekarang nih. Ini dia agak ke arah orange. Mana orange sih? Iya, makanya nggak ada di sini. Harus dikasih lihat ada footage-nya lah di sampingnya. Oh iya. Kayak gitu. Karena nggak ada footage makanya dia nggak keluar. Nggak kelihatan. Oke. Kalau misalnya ada footage, ada apa, kita bisa ngebaca nih. Oh, footage-nya warna apa? Di sini tuh udah ngegambarin itu. Wah, ya luar biasa kayak nih. gitu. Allah kasih apa ya? Maksudnya skill, Iya. ya kemudahan dan lain-lainnya, masya Allah gitu kan. Nah, untuk finishingnya gimana Dan? Finishing. Iya, maksudnya kan oke ini udah set. Lu ngajak satu panelis yang memang mengukur bahwa Iya. ini oke apa enggak, siapa? Bini lo? Kalau zaman gue belum nikah gitu, masih sendiri, ya gue langsung ke klien biasanya. Kayak gue langsung kirim aja. Wah, nekat banget lo. Iya, nekat banget sih emang. Kalau tiba-tiba dia nggak suka kan bisa kemungkinan lu nggak jadi.
untungnya mereka malah suka gitu. Maksudnya untungnya mereka suka gitu. Oke, terus Nah kalau kalau sekarang udah ada istri, paling minta pendapat dia pasti. Gimana kalau ini? Kalau dia ngerasa kayaknya terlalu orange deh, gue lihat lagi ke situnya. Oh iya ke orange nih. Oke, istri juga udah tahu lah ya. Istri udah paham. Terus gimana? Ada cerita menarik gak ketika Apa? lo mau finishing terus ada perdebatan lucu misalnya sama istri atau mungkin apa? Iya kan pasti kan beda pendapat. Gue tuh sering banget warna yang harusnya biru jadi ungu gitu. Coba kita tes. Ini warna apa? Ini biru lah. Biru. Lo ini biru ini sama ini aja beda loh. Iya beda. Beda. Memang kan ini di TV, ini kan Iya. yang asli tuh justru yang ini ya, biru kita ya. Iya. Biru kita ini biru ini. Ini berapa nih hexnya? Wah, langsung gitu. Jago banget. Ya, FF 0003 ya. Iya, bisa gitu ya. Iya gitu. Nah ini apa yang lo lihat perbedaannya gimana? Biru ini sama ini. Ini lebih gelap, ini lebih terang. Lebih terang gitu. Oke. Kayak itu. Nah, terus gimana bilang sama istrinya? Ada cerita lucu enggak? Kalau misalnya sama istri dia taunya kapan ya? Kayaknya gara-gara itu gue Oh, lu enggak ngomong juga awalnya pas nikah? karena kayak apa namanya? Takut enggak jadi nikah? Bukan. Karena emang enggak ada keperluan untuk kesana gitu loh. Karena kan masa lagi nikah aku butuh warna gitu. Oh iya benar. Enggak aneh aja gitu tiba-tiba. Iya benar. Iya paling kan kalau mau pencocokan ya udah ngobrolinnya ntar aku gak ada duit ya itu baru pusing kan. Iya betul. Akad mah ya akad aja gitu. Akad. Kalau bilang buta warna kayak enggak. Enggak ya. Terus pas yang gue lihat biru ternyata ungu. Itu pertama kalinya lu istri lu tahu? Iya, terus dia kayak sadar itu keunguan dia bilang gitu. Ini biru kok. Waduh. Terus dia bilang, ya abisnya pas dia udah tahu ya karena udah apa namanya dia juga support, dia juga suka gitu apa namanya editing gitu-gitulah. Terus jadi dia senang banget bantuin gue. Oh dia tolak ukur tuh dia tuh. Dia tolak ukur. Jadi ya udah kalau dia udah oke, ya udah bisa gue kirim. Kalau bini lu lagi pas lagi nggak standby, lagi misalnya lagi ribet, lagi apa segala macam, sementara klien butuh, ayo dong mana dong. Gue kirim aja. Oh Bismillah aja deh. Bismillah aja. Udah gue udah kayak nothing tulus. Karena gue udah percaya sama ini aja yang tadi monitornya. Kalau kekurangan itu biasanya minor sih. Minor. Tapi kan grading parah bro. Maksudnya kan penting juga dalam sebuah visualisasi. Iya, gue juga bingung loh. Maksudnya gue sendiri bingung gimana gue menjelaskannya gitu. Gue cuma bisa kalau di depan layar butuh mood yang kayak gimana, gue akan kejar ke situ. Soalnya anehnya juga, gue merasa aneh karena tiap klien yang gue bikin warna apa, mereka nggak pernah komplain gitu loh. Karena dia udah datang bawa referensi. Enggak juga. Ada yang nggak bawa juga. Oh, ngeri banget. Enggak semuanya by reference loh. Ada yang emang dari gue aja gitu. Oh, karena lu udah punya default setting kali ya? Gue udah punya kayak gaya gue lah, style gue gitu. Udah gitu. Jadi gue bawa ke situ, mereka aman-aman aja gitu. Nggak pernah ada kasus gitu? Itu makanya gue nggak pernah ada kasus. Masya Allah dong. Itu lucu banget. Gift banget. Allah kasih. Mungkin awal-awal waktu gue nggak ngerti ini ya, nggak ngerti apa tentang monitoring tadi tuh. Itu gue masih ada yang kayak biru ke ungu atau terlalu hijau gitu-gitu. Atau biasanya skin tones pucat gitu kan. Harusnya kan kulit manusia kan harusnya natural gitu. Ini gue jadi karena gue pengen putih jadinya pucat kayak gitu-gitu. Bibirnya nggak ada warnanya kayak gitu-gitu dulu masih awal-awal. Tapi juga nggak yang parah gitu loh, nggak yang warnanya nggak yang aneh gitu loh, nggak yang pindah gitu. Oke. Nah terus akhirnya lo jalan, gimana ceritanya bisa jadi videografernya Agung Hapsa? Oh videografer Agung. Iya. Kita kasih solusi.